Perlahan-lahan Jokowi akan geser beban dan tanggung jawab yang harusnya dia buktikan pada Prabowo. Nanti juga mungkin Jokowi akan kasih suruh kepres untuk menghidupkan kembali SMK Prabowo yang mesti hidupin lagi itu, dan kepres untuk membuat ekonomi meroket, maka Prabowo disuruh bikin roket supaya ekonominya ngikut roketnya tuh. Jadi kekonyolan-kekonyolan ini yang akan kita lihat sebagai ya Indonesiana itu apa namanya, cerita-cerita yang kalau dikumpulkan mati ketawa cara Indonesia gitu ya. Mati ketawa cara Indonesia. Dan sekali lagi ini makin lama makin dekat ke bulan Oktober, dan setelah itu November udah mulai kesibukan pilkada segala macam tuh. Jadi Agustus, September, Oktober itu semua fokusnya ada di daerah tuh, karena partai-partai juga akan masuk ke daerah, nggak ada yang peduli dengan politik nasional. Sementara Jokowi masih berupaya untuk mengatur strategi supaya dia masih ada di dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi kelihatannya ini kayak orang Jokowi ini kayak orang yang ngintil dan nggak dapat apa-apa, tapi tiba-tiba bikin pencitraan bahwa dia masih didengar oleh 82% rakyat. Kan itu kekonyolan-kekonyolan itu. Jadi mesti dari awal Jokowi bilang, saya udah lendak, saya nggak akan lagi campur tangan dalam semua hal. Saya bersiap-siap untuk nyari kardus untuk bawa pulang barang-barang saya ke Solo. Kan itu lebih masuk akal tuh. Masa akhir jabatan Presiden Jokowi sudah semakin dekat. Jelang masa pensiun Jokowi, timbul wacana terkait pemimpin partai koalisi. Berakhirnya masa jabatan Jokowi seharusnya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari hingar-bingar perpartai politikan. Jokowi tidak perlu menjadi pemimpin partai koalisi, apalagi sampai seperti omongan di luar harus mendikte pemerintahan nanti. Serahkan saja sepenuhnya kepada Prabowo Gibran. Menjadi pemimpin atau ketua dari suatu partai koalisi saja tidak perlu, apalagi Presiden Jokowi sampai menjadi pemimpin pada suatu partai politik. Nah, saya melihat kalau Prabowo Subianto dan Jokowi masih mesra untuk beberapa fase yang akan datang, rasa-rasanya PKS agak sulit tuh mau bergabung. Jarak psikologisnya bukan dengan Prabowo, tapi ada dengan Pak Jokowi. Termasuk soal kemungkinan PDIP merapat ke Prabowo, sangat mungkin, dengan catatan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tak lagi mesra seperti yang dulu. Ini yang kemudian saya baca, tapi beda agak Nasdem, beda dengan PKB, beda dengan P3. Hubungan apapun Prabowo dengan Pak Jokowi, mau baik ataupun tidak, rasa-rasanya mereka ini punya tondo-tondo yang jauh lebih kuat untuk menjadi bagian dari koalisi. Tapi except PKS, kecuali PDIP, ada jarak Pak Jokowi di situ yang sepertinya akan menghambat mereka untuk masuk dalam koalisi. Partai koalisi tidak ada korelasi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Bisa jadi akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo. Mungkin hanya partai-partai gurem yang akan mendapatkan keuntungan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yakni SBY, yang benar-benar menikmati masa pensiun saat berakhirnya masa jabatan sebagai presiden. SBY begitu lengser dari jabatan presiden. Ia benar-benar menikmati pensiunnya, bukan sibuk mengurus Partai Demokrat. Adapun dampak dan manfaat untuk menempatkan Presiden Jokowi sebagai presiden partai koalisi tidak pernah dikaji oleh partai-partai yang berada di bawah naungan Koalisi Indonesia Maju. Jokowi lebih tepatnya menjadi penasehat, tidak perlu ada intrik-intrik menguasai koalisi parpol pemenangan pemilu. Kecuali dengan catatan, bergabung dengan koalisi, tapi Pak Jokowi pengaruhnya sudah mulai diamputasi, tak lagi menjadi figur sentral, figur kunci yang mengorkestrasi bangunan koalisi ke depan. Karena kan ada partai yang mengusulkan Pak Jokowi itu menjadi pimpinan koalisi. Tentu partai-partai yang berkuasa, partai-partai yang berkompetisi nggak mau di bawah subordinasi hanya mantan presiden di masa yang akan datang. Berarti ya kalau bergabung pasti ada deal lah. Apa konsesi ya menteri, kekuasaan. Jadi politik kita memang di ujungnya itu adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan, entah cara berkoalisi ataupun dengan cara islah politik. Sementara itu, banyak pakar menyebut Prabowo Subianto yang paling tepat menjadi pemimpin Partai Koalisi Indonesia Maju jika ia terpilih menjadi presiden. Jika koalisi lagi-lagi dipimpin oleh Presiden Jokowi yang masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2024, justru terlihat aneh. Hal itu tidak bagus dan terasa aneh. Bahkan janggal kalau Jokowi menjadi pimpinan KIM karena masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2024 mendatang. Tentunya koalisi inginkan hal itu terus berlanjut. Bila Jokowi tetap ingin menjadi ketua KIM, hal itu menandakan adanya keinginan kekuasaan yang berlanjutan dan hendak mengendalikan koalisi partai. Sejak SBY, kemudian Jokowi, termasuk kemungkinan Prabowo, kalau kita menggunakan perspektifnya Dan Slater, ada perspektif elit di kita itu memang bersaing itu sekadarnya. Jadi ada keinginan dari elit-elit politik di Indonesia itu bahwa persaingan hanya ramai jelang pilpres, pasca pilpres
saling berangkulan dan kerjasama dan gotong royong, dan itu sepertinya akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Motif politik untuk membangun Indonesia yang kuat ini butuh resource, butuh soliditas dan kerjasama. Di samping itu tentu pasangan Prabowo dan Gibran ini butuh dukungan politik di parlemen yang jauh lebih kondusif. Per hari ini gabungan 4 partai di 02 ini hanya mencapai 42%. Tentu tak nyaman kalau kemudian mayoritas parlemen dikuasai non koalisi nomor 2, sehingga apa? Kebijakan-kebijakan politik strategis ke depan tentang infrastruktur mungkin, tentang makan gratis, tentang susu, tentang IKN, kalau tidak mendapatkan support dari parlemen, tentu ini tidak akan mampu mengekselerasi bagaimana Indonesia ini akan keluar dari middle income trap itu loh. Padahal saat pelantikan presiden terpilih, Jokowi tidak menjabat sebagai presiden lagi. Jadi untuk apa Jokowi ingin menjadi ketua KIM karena tidak memiliki jabatan atau kekuasaan kembali? Seharusnya pemimpin KIM itu adalah presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini fakta, bisa senang maupun tidak. Kelihatannya Jokowi ingin berkuasa dan menjabat terus dan mengendalikan partai-partai koalisi. Rencana ini sepertinya tidak akan diterima oleh anggota koalisi yang mendukung Prabowo Gibran. Alasannya bisa saja anggota koalisi tidak bersedia menerima Jokowi sebagai ketua koalisi besar karena sudah tidak menjabat sebagai presiden dan bisa dibilang posisinya lemah. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Tetapi kita mesti jujur melihat ini adalah persaingan politik. Jadi seharusnya KPU bilang aja, Pak Presiden, faktanya udah terjadi, maka silakan Pak Presiden mengeluarkan dekret untuk menyerahkan kekuasaan pada Prabowo. Selesai problem. Gak ada lagi keraguan-raguan itu. Kalau sekarang orang berhitung, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan, bayangin coba. Dalam 7 bulan bisa aja Jokowi kembali kemampuan dia cewek-cewek karena masih banyak ante-antenya. Lalu Prabowo goncang di tengah jalan. Jokowi bukan ketua partai politik dan hendak mengatur ketua parpol. Bisa jadi para ketua umum bakal menolak. Koalisi KIM mendukung Prabowo Gibran akan rasional dan realistis yang berbasis pada rasionalitas dan realitas. Artinya, ketika Prabowo terpilih sebagai presiden, seharusnya sosok ketua umum Partai Gerindra inilah yang menjadi ketua koalisi Indonesia Maju. Melihat realita yang ada, deal-dealnya adalah Prabowo yang akan menjadi ketua KIM. Itu kuncinya dan tidak perlu diotak-atik, karena KIM akan patuh dan tunduk pada presiden terpilih, bukan pada Jokowi sebagai mantan presiden. Saat Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden, posisinya terbilang lemah dan tidak bakal kuat menjadi ketua KIM. Jadi harusnya dekret itu diucapkan oleh presiden, supaya Jokowi juga lega bahwa dia tidak akan dipersoalkan selama 7 bulan ke depan. Selama itu tidak terjadi, pemanasan politik akan sangat jauh akibatnya, dan bisa terjadi kekacauan ekonomi, diincar oleh global politics. Itu dasarnya. Jadi kita mau berpikir sebetulnya di dalam upaya untuk mengefisienkan politik, lantik aja Jokowi, lantik aja Prabowo, selesai problem. Apakah ini inkonstitusional? Enggak, itu bukan soal inkonstitusional. Ini soal kemampuan imperatif kita untuk menghentikan ketidakpastian. Anything goes, apapun bisa terjadi, namanya cawe-cawe kalau kita coba bahasa Indonesianya. Jadi sekali lagi, supaya it goes on, sebaiknya Presiden Jokowi keluarkan dekret dan mengatakan saya mundur, kekuasaan ada pada Prabowo, selesai problem. Tanpa perlu ada hak angket, demonstran pasti berhenti. Tetapi officially selalu ada semacam tugu peringatan atau momen peringatan, tentu di ibu kota negara tuh. Dan terlihat bahwa ibu kotanya memang nggak siap. Kan kalau dilantik di ibu kota yang nggak siap itu pengamanannya luar biasa. Grupnya nanti kan tamu-tamu dari luar negeri, bagaimana mungkin Pak Prabowo dilantik di IKN tetapi Zoom meeting dari Istana Negara di Jakarta. Jadi kelihatannya memang kekacauan dari awal soal IKN ini berbuntut panjang pada kemuliaan dari suatu peristiwa, yaitu presiden baru tidak dilantik di istana karena dia sendiri yang harus nanti membuat kepresnya. Kan Pak Jokowi minta supaya Pak Prabowo yang buat kepres pemindahan ibu kota tuh.
Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan dilaksanakan di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Pelantikan Prabowo bukan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Prabowo akan menggantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024. Secara rinci, pelantikan tersebut banyak dilakukan di Senayan dibandingkan di Ibu Kota Nusantara. Meskipun Prabowo akan hadir pada upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Jadi ya tunggu aja Prabowo melantik dirinya sendiri, terus dia pindahin ibu kotanya tuh, atau dia pindahin dulu ibu kotanya tuh. Itu artinya Jokowi mesti berhenti lebih awal sebetulnya kalau teorinya semacam itu kan. Jadi tetap kita lihat soal ibu kota ini bebannya mau dialihkan pada Prabowo, dan itu yang menurut kalkulasi saya Pak Prabowo juga ya enak nggak enak itu, dia bergembira karena akan ada ibu kota baru, tapi dia tahu itu akan menggerogoti APBN dia tuh. Sementara Jokowi udah bermimpi untuk membuat upacara di IKN sebagai penanda bahwa itu adalah ibu kota yang dia bangun tuh. Padahal sebetulnya ini konsep ibu kota itu apa sih namanya? Ibu kota itu kan sekedar wilayah tempat pemerintahan berlangsung tuh. Tetapi Jakarta lebih dari itu. Orang mengingat Jakarta sebagai kota perjuangan, kan itu intinya tuh. Jadi dipindahin kemanapun orang akan anggap ibu kota itu Jakarta itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi bakal memimpin upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Sedangkan Wakil Presiden Maruf Amin bakal memimpin upacara di Istana Negara. Presiden Jokowi akan ditemani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sedangkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menemani Wapres Maruf di Istana Negara. Acara tersebut akan diramaikan kirap bendera yang dilaksanakan di IKN dan di Jakarta. Hal itu sebagai hiburan masyarakat yang tersambung secara hibrid baik di IKN maupun di Jakarta. Sementara itu, Rocky Gerung memberikan komentarnya jika pelantikan Prabowo tidak mungkin dilakukan di IKN lantaran akan sulit melakukan pengamanan karena infrastruktur di IKN belum jadi. Yang sana itu cuma tempat presiden buka upacara bendera tuh. Jadi sekali lagi IKN di Kalimantan itu akan jauh dari ingatan sejarah kita, bahkan akan dianggap sebagai itu ingatan buruk terhadap seorang presiden yang pernah memerintah, yaitu IKN itu. Gitu kira-kira kompleksitas kulturalnya. Prabowo dilantik di Jakarta, pasti dilantiknya dia nggak akan tanda tangan itu kan, karena bagi dia itu ada beban sebetulnya. Kan konsekuensi dari memindahkan ibu kota itu ke ada itu segala macam anggaran mesti keluar dari situ, pendidikan baru mesti ada di situ tuh, penyesuaian itu kayak latihan kayak manasik haji gitu kan, karena mesti tahu keadaan di tempat yang baru itu kan. Dan itu juga butuh psikologi baru. Jadi saya kira tuh Prabowo akan anggap ya itu ibu kota kita bangun 50 tahun lagi tuh. Jadi pelan-pelan. Dan Jokowi tentu nggak mau ambil risiko kalau dia bilang pindahin. Sementara pada akhirnya kemudian Prabowo bilang stop itu, jadi balik lagi dong. Jadi dua kepres pemindahan dan oleh Jokowi, dan kepres pembatalan pemindahan oleh Pak Prabowo, atau kepres yang sekedar menjadikan pemindahan itu berlangsung secara administratif tapi secara real nggak dipindahin kan.